Rusak 7 daerah aliran sungai, PT Mitra Unggul Perkasa Grup ASEAN Agri hampir 1 tahun belum melaksanakan sanksi dari DLH Pelalawan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sudah hampir 1 tahun menjatuhkan sanksi kepada perusahaan PT Mitra Unggul Perkasa terkait kasus perusakan lingkungan dengan mengalihfungsikan 7 daerah aliran sungai di Kecamatan Langgam. Namun hingga kini putusan sanksi tersebut belum juga dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Grup ASEAN Agri tersebut. Tahun lalu, atau tepatnya pada tanggal 28 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan telah menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT Mitra Unggul Perkasa dengan surat putusan nomor KPTS/060/DLH/6 Romawi /2022/28 terkait kasus pengalihan 7 daerah aliran sungai dan pelanggaran lainnya. Dalam putusan itu, PT Mitra Unggul Perkasa wajib menghutankan kembali 7 daerah aliran sungai yang telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Adapun ketujuh sungai yang telah beralih fungsi itu diantaranya Sungai Semintai, Sungai Lagan, Sungai Penarikan 1, Sungai Penarikan 2, Anak Sungai Pelintai, Sungai Gondai, dan terakhir Sungai Terantang Pondok. Dan ketujuh sungai itu masuk ke areal izin hak guna usaha atau HGU PT Mitra Unggul Perkasa. Dengan luas hak guna usahanya berkisar 14.000 hektar. Atas perbuatan perusahaan kelapa sawit Grup ASEAN Agri tersebut jelas telah terjadi perusakan lingkungan dan tentunya negara dirugikan dalam hal itu. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tidak dapat memberi sanksi lain berupa denda uang disebabkan belum ada dasar hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Dan setakat ini, PT Mitra Unggul Perkasa baru menjalankan sanksi ringan berupa pemasangan stiker pemberitahuan tentang bahayanya limbah B3. Nah, sampai saat ini udah berapa persentase yang udah dilaksanakan mereka? Saya secara presentasi saya tidak tahu, tapi yang kecil-kecil kan banyak juga sanksi kecil-kecil, hampir semua ada mereka ikuti. Dan contohnya yang kecil-kecilnya apa nih Pak Kades? Tadi saya bilang tadi itu, misalnya di tempat penyimpanan limbah B3 itu tidak ada label, itu kita sanksi juga kemarin tuh. Tidak ada SOP misalnya, itu kita sanksi juga tuh, karena itu masuk dalam pengawasan. Itu kita sanksi juga. Misalnya nih laporannya agak terlambat nih, itu kita sanksi juga. Jadi ada beberapa item, saya tidak ingat tuh, ada beberapa item yang mereka yang kita berikan sanksi, dan yang kecil-kecil tuh hampir semua dan mereka tindak lanjuti. Yang belum mereka tindak lanjuti yang besar-besar memang. Nah, hampir informasi kita dapat Pak Kades, aliran sungai Das ini, aliran sungai ini yang sawitnya sampai ke pinggir bibir sungai itu, sampai saat ini masih dipanen oleh pihak PT MOP ini. Apa kita nggak ada pemberitahuan atau penekanan supaya ini nggak dilakukan pemanenan lagi atau perawatan? Kita kemarin minta sama mereka begini, kalau yang pinggir sungai jangan ditebang, kita tanam selah aja di situ, tanaman-tanaman hutan selah. Ya tapi tanaman yang di pinggir itu kalau bisa jangan dipanen lagi seperti yang dilakukan di musim mas. Biar aja seperti itu. Nanti kalau tanaman hutannya tinggi baru tebang tanaman sawitnya gitu. Tapi kalau memang ada mereka panen, nanti akan kita evaluasi, akan kita lakukan pengawasan di sana. Dan beredar kabar, PT Mitra Unggul Perkasa hingga kini masih memanen buah sawit di sepanjang 7 daerah aliran sungai tersebut. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan dengan tegas meminta kepada PT Mitra Unggul Perkasa agar sawit yang sudah ditanam di sepanjang aliran sungai tidak dipanen lagi dan biarkan saja batang sawit di sekitaran sungai itu menjadi semak. Kalau perusahaan Grup ASEAN Agri itu masih membandel dan tidak mengindahkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan tidak segan-segan akan melakukan tindakan lebih tegas. Dari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.